Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini semuanya sehat, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hingga pelajaran usai tanpa halangan suatu apapun. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk presensi, nanti saya akan membagikan link Google Form yang nanti kalian akan mengisikan nama, terus nomor urut. Selanjutnya, kalian mengisi resumen untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk presensi, saya tutup nanti sampai jam 5 sore. Selanjutnya, saya bertemu kalian di kelas 11 ya. Kelas 11 semester 1, nanti kita akan membahas beberapa bab, kurang lebih ada 6 atau 5 bab. Untuk bab yang pertama, kita akan belajar mengenai mata pelajaran fikih terkait babnya, yaitu jinayat dan hikmahnya. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan semua siswa untuk memahami apa itu pengertian jinayat, terus pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, dan hikmah dari dilarangnya membunuh. Selanjutnya, untuk macam-macam pembunuhan, terdapat 3 macam-macam pembunuhan. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau qat'u al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik melukai atau memberatkan. Disebut juga mutsaqal. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh atau korban adalah orang yang baligh pula. Selanjutnya, macam-macam pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau disebut juga qat'u shibhu al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat
membunuh, dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan, disebut juga qat'u al-khata', yaitu pembunuhan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti contohnya, seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian. Di dalam agama Islam, pembunuhan merupakan termasuk perbuatan yang sangat dilarang, bahkan diharamkan. Maka dari itu, selanjutnya kita pahami tentang dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Ya. Anak-anak bisa memperhatikan ini Quran surat Al-Isra ayat 17. Kalau misal tidak jelas di layar, bisa dibuka di Al-Quran. Yang berbunyi, wala taqtulu nafsalati haramallahu illa bilhaq, dan seterusnya. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Kemudian, karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama akan masuk neraka. Itu pun dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada dua orang Muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, di dalam syariat Islam, hukum bagi pelaku pembunuhan itu berbeda dengan pelaku pembunuhan yang ada di Indonesia. Dalam arti, hukuman bagi pelaku pembunuhan yang sebenarnya itu diterapkan sesuai dengan agama Islam yang biasanya diterapkan oleh negara Arab Saudi. Itu sudah termasuk di dalam ketentuan-ketentuannya sesuai dengan syariat agama Islam. Namun di samping itu, karena kita di negara Indonesia mengedepankan tentang hak asasi manusia dan toleransi terhadap setiap agama, mungkin belum sesuai dengan apa yang diterapkan mengenai hukuman bagi pembunuhan secara syariat Islam yang sebenarnya. Untuk itu, di dalam syariat Islam dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan dihukum secara setimpal sesuai dengan perbuatannya. Lalu bagaimana dengan bagi pembunuh yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau tidak setimpal dengan hukumannya? Itu nanti Allah sendiri yang akan menentukannya. Kita hanya bisa berserah kepada Allah. Tetapi di dalam syariat Islam sendiri itu memiliki ketetapan bahwa hukuman yang sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Misalnya, mencuri,
membunuh atau perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya, itu ada ketentuannya sendiri. Selanjutnya yaitu kita pahami tentang pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan. Tadi ada 3 macam pembunuhan, namun di dalam klasifikasi hukuman bagi pelaku pembunuhan ini terdapat 4, yang tambahannya yaitu hukuman kelompok. Ya, kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu pembunuhan sengaja atau qat'u al-amdi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Dalam hal ini, maka hakim yang menjadi pelaksana hukuman kisos. Adapun keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mughaladhah, diat atau diat berat, yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. Selanjutnya yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau al-qat'u sibhu al-amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat mughaladhah atau diat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kifarat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga tersebut jika mereka keluarga tersebut menghendaki mereka dapat mengambil kisos, dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, maka dapat mengambil diat berupa 30 ekor hiqoh, 30 ekor sad'ah, dan 40 ekor khifah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk 30 ekor hiqoh, 30 ekor jad'ah, dan 40 ekor khifah, yang dimaksud ini adalah unta. Hewan unta ya. Ini menurut riwayat At-Tirmizi. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan dalil diwajibkannya diat mughaladhah bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban, dan pelaku tindak pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau al-qat'u al-khata'. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mukhafafah atau diat ringan, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selanjutnya yang keempat yaitu pembunuhan secara berkelompok atau al-qat'u al-jamaah
ala wahid. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut. Dari Sa'ad bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum buruh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku akan bunuh mereka semua. Musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah kita semua pahami terkait pengertian jinayat, terus jinayat salah satunya yaitu pembunuhan. Dari pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, dan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang setimpal. Selanjutnya kita pahami tentang hikmah larangan membunuh. Hikmah dilarangnya membunuh yaitu meliputi memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Selanjutnya, yang kedua yaitu manusia yang satu dengan yang lain saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu menyelamatkan jiwa manusia, terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah untuk materi pertemuan kali ini yang dapat saya jelaskan. Untuk sesi tanya jawab, saya buka di grup WhatsApp. Jadi silahkan yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau nanti chat pribadi juga boleh. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan depan. Jangan lupa belajar karena untuk pertemuan depan saya akan mengadakan kuis. Kita untuk pertemuan depan pertemuan di minggu depan kita akan membahas mengenai materi tentang bab yang kedua yaitu kepemilikan dalam Islam. Demikian dari saya. Apabila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk sumber belajar yang lain, kalian bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari buku paket buku fikih atau bisa mengunduh di Google terkait buku paketnya. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.